Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang kegelisahan saya karena saat ini memiliki profesi yang tidak sesuai dengan jurusan kuliah yang pernah saya tempuh. Apakah ilmu yang saya pelajari selama kuliah menjadi tidak bermanfaat di sisi Allah? Dan bagaimana seharusnya saya memaknai ilmu tersebut agar tetap bernilai kebaikan dan keberkahan? Afan Buya, ada pertanyaan yang serupa, izin kami membacakan sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam. Izin bertanya tentang kegelisahan saya karena merasa salah memilih jurusan kuliah sehingga ilmu yang dipelajari terasa tidak sesuai dengan minat dan kondisi saya saat ini. Bagaimana cara menyikapi perasaan tersebut agar tidak terjebak dalam penyesalan dan tetap memiliki kekuatan serta keikhlasan untuk melanjutkan kuliah sampai selesai? Serta apakah ilmu yang telah saya pelajari tetap bisa bermanfaat dan bernilai ibadah serta membawa keberkahan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu apapun, selain ilmu agama, kalau sudah agama jelas, ilmu apapun selagi punya fungsi untuk melestarikan semesta, itu kalau diambil dengan benar dan digunakan dengan benar, maka itu termasuk bagian daripada ibadah juga. Sehingga pemilik ilmunya pun menjadi pelestari khalifah Allah di muka bumi. Sehingga di muka bumi tidak cukup adanya ustadz, akan tapi perlu seorang petani yang soleh, pedagang yang soleh, insinyur yang soleh, dokter yang soleh. Maka kami ingatkan, belajar apapun Anda bisa menjadi jalan menuju surga. Dengan catatan Anda titi ilmu itu dengan Allah dong. Belajarnya yang benar, tidak lupa dengan Allah, mengadu di tengah malam, biaya sekolah yang halal, bersih, kemudian pastikan setelah itu Anda mengabdi untuk umat Nabi Muhammad dan seterusnya. Bukan hanya mengejar dunia. Maka yang terseksa, yang rugi, sia-sia yaitu tadi. Kuliah hanya untuk cari dunia, nggak ada Allahnya di dalamnya. Dia terseksa. Sehingga di saat jurusannya dia menjalani sekolah pun juga terseksa. Setelah itu lulus kuliah pun ternyata nggak sesuai. Hanya dia marah-marah. Kerjaan saya nggak sesuai dengan ilmu saya. Kalau memang Anda itu niat Anda waktu meniti cita-cita, menggapai cita-cita dari sekolah, benar Allah, ingat Allah, saya ingin menjadi seorang ekonom yang muslim, yang jujur, tulus, bisa mengangkat ekonomi kaum muslimin. Saya ingin jadi insinyur ini. Dari awal benar. Maka Anda tidak akan sedih setelah itu. Di dalam perjalanannya pun Anda selalu dengan Allah. Bagaimana tidak bangga dengan Allah? Bagaimana tidak senang dengan Allah? Sehingga seandainya pun setelah selesai kuliah, lah kok ilmu tidak dipakai, Anda sudah mendapatkan pahala karena cita-cita Anda tinggi. Cita-citanya apa sih? Bermanfaat untuk umat. Anda belajar ilmu kedokteran dengan capek-capek. Masya Allah, ilmu untuk umat menyelesaikan fardu kifayah. Betapa besar pahalanya seorang dokter. Tahu-tahunya setelah selesai jadi kedokteran, dia beralih jadi, ya mungkin pedagang. Nah dia menangkap bahasanya, dan ternyata dia bisa bermanfaat. Soalnya dengan berdagang sukses, dia bisa membangun masjid, bisa membangun pesantren, barangkali dan sebagainya. Ya, ilmu kedokterannya apakah sia-sia? Enggak sia-sia. Kan sesuai dengan niat. Niatmu dulu waktu mau jadi dokter apa? Ayo. Kalau niatmu benar tetap dapat pahala. Jadi gak usah merasa sedih atau merasa nggak berguna. Enggak. Anda berguna. Tinggal sekarang yang pertama, dia punya kerjaan tidak sesuai dengan kuliahnya. Ya sudah. Apa yang Anda lakukan waktu sekolah kuliah dulu mendapatkan pahala? Karena niat Anda benar. Sudah. Kemudian profesi Anda hari ini sudah tekuni. Sesuai dengan cita-cita Anda untuk untuk mengabdi kepada umat Nabi Muhammad. Ya sudah, kalau Anda jadi pengusaha, jadi orang paling kaya di negeri ini kalau bisa. Jadi presiden, jadi gubernur, gak apa-apa. Tapi ingat Allah. Terus dengan Allah, boleh. Jadi insinyur, terus. Gak apa-apa. Biarpun, saya belajar saya belajar ilmu kedokteran, tapi ternyata saya jadi yang lainnya. Gak apa-apa. Jadi petani yang bagus dan selalu bercita-cita untuk membuka lapangan kerja untuk umat Nabi Muhammad
dan penghasilannya nanti adalah untuk keluargaku. Iya, selebihnya aku bisa berbagi. Aku sudah nyantai. Kalau dengan Allah tuh gampang. Kalau sudah kita merasa dengan Allah tuh gampang. Nggak perlu merasa, aduh nyesel. Apalagi orang tua, aduh sekolah kedokteran capek-capek, habis duit banyak, ternyata sampai sini kamu nggak mau jadi dokter, nak. Atau saya malah jadi dokter, nggak perlu ada disesali. Karena apa? Kesibukanmu dengan sesuatu yang positif waktu itu pun masa mudamu itu juga sebuah kebaikan yang Allah berikan. Sebab ada orang yang tidak disibukkan dengan sesuatu yang positif, nakal, haram, dosa. Ini gitu. Loh, ilmu kedokteran kan positif juga, ilmu yang lainnya. Sipil, teknik sipil dan sebagainya, itu kan ilmu positif semuanya. Bukan ngajari akal kotor. Nah, jadi rubah pemahaman Anda sehingga Anda menjadi orang yang gampang legowo, nerima. Baik, kemudian agar melambung tinggi bagaimana? Ya sudahlah, kan ada. Tapi kan enak itu jadi ustadz ya. Memang. Tapi kalau Anda bisa melambung dengan mereka, gabung saja dengan ustadz nanti. Kamu kan orang kaya. Sudah pakai mobil enak, rumah megah. Nah, saya numpang saja sama ustadz. Ustadz di samping rumah saya. Nah, Anda bergabung dengan dia. Itulah sinergi. Sama-sama berjaya dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong yang mencari ilmu-ilmu dunia tadi jangan lupa fardu ainnya diselesaikan, sholatmu yang benar. Harus tahu itu semuanya. Baik, kemudian di saat sekolah saya itu ngambil jurusan tapi saya tidak senang. Nah inilah, makanya anak-anakku yang masih kelas SMA, dimanapun kalian berada, tolong kalau ngambil kuliah jangan ikut-ikutan. Sebab anak kita ini bertemu Buya 3 kali, berubah 3 kali. Pertama pengen ngambil apa kuliah ini Buya. Oke, kita kasih wawasan baru lagi. Besok ketemu lagi sudah berubah. Ketemu 3 kali berubah. Menunjukkan belum punya prinsip untuk mengambil sebuah kuliah. Apalagi ketemu temannya sama. Enggak, pertama kuliah itu adalah harus. Pertama dirimu senang, mampu di dalam hal bidang itu. Bidang yang akan kamu tekuni. Kemudian setelah itu harapannya apa setelah itu? Supaya nyambung. Harapan khidmah untuk umat itu melalui pintu mana itu? Bukan harapan cari duit, kekayaan, ya urusan kaya itu tentuan dari Allah. Nah, tidak semua yang lulusan ekonomi kaya loh, banyak utang juga. Tidak semua yang lulusan fakultas ekonomi kaya. Ini ada orang nggak sekolah SD kaya raya, ada di sini orangnya. Kaya raya, nggak pernah SD nggak sekolah, nggak tamat, tapi kaya raya. Fakultas ekonomi, doktor ekonomi, miskin ada. Ini. Akan tapi menuntut ilmu, bercita-cita, berharap. Makanya lintaskan di benak niat untuk berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad. Saya akan menjadi orang kaya, nanti setelah kaya, dimulai dari saya untung sedikit, sudah saya dermakan madrasah di samping rumah saya. Anda terus begitu, Anda bangun perkembangan kejayaan Anda dengan Allah. Saya untung 10.000, sudah masuk 200 rupiah. Sudah masuk 1.000 untuk fakir miskin. Saya untung 200.000, sudah masuk 10.000. Dahsyat. 1 juta masuk 100.000, hebat. Terus begitu Anda bangun, hebat. Nah, begitu. Makanya kemudian anak-anakku yang sudah terlanjur ngambil kuliah, sudah di perengah jalan, ini ada peredam nyeri penyesalanmu harus ada dong. Enggak usah menyesal sayang, anakku yang soleh-solehah, yang masuk kuliah kelas 1 salah jurusan. Selagi itu positif, tekuni nak. Jadi kalau mau belajar itu pastikan engkau itu adalah kalau mau kuliah itu pastikan engkau mengambil kuliah yang kamu suka. Kalau tidak suka kamu terseksa. Bikin skripsi aja nanti nggak selesai bayar orang nah, akhirnya. Kan repot, ilmunya nggak jelas kan begitu misalnya. Nah kalau ternyata kamu terlanjur ngambil anakku ini nggak biasanya kan yang tadi masih anak-anak muda yang bertanya masih kuliah tadi. Anak-anakku yang masih kuliah. Kalau ternyata kuliahmu itu adalah lah kok kamu tidak pilihan yang tidak senang? Ya sekarang, kalau tadi kan ambil kuliah yang kamu senang. Jika ternyata sekarang terlanjur ngambil kuliah yang tidak senang, sekarang kamu gunakan akal cerdasmu, belajar bagaimana menyenangi yang kamu pelajari saat ini. Terus renungi. Insya Allah bermanfaat, sampai senang. Apalagi nanti ada hubungannya dengan mohon maaf, itu kesenangan orang tuamu. Ibumu mengharap di situ, ayahmu mengharap di situ. Biarpun kamu mungkin mula-mula tidak senang karena ada ibumu. Ini kan kuliah disenangi oleh ibuku. Ini kuliah yang disenangi oleh ayahku. Aku tidak senang, tapi demi ibuku lah. Itu adalah motivasi dahsyat ibundanya. Ayahnya, Masya Allah. Jangan sampai hanya marah dok. Ini kan pilihan ibu, pilihan ayah. Pilihan ibu, pilihan ayah. Nah, kok
gaya durhaka muncul. Nah ini, baik ya anak-anakku yang lagi kuliah, jadi happy. Kalau memang belum jauh dan memang itu betul berat, apalagi mungkin ibumu juga kurang cocok, ayahmu kurang cocok, jangan ragu mengambil pendidikan yang baru lagi, yang sekiranya kamu senang, dan masa depan dunia akhiratmu lebih cerah. Ambil kuliah yang baru, biasa. Nanti kan saya telat. Telat bukan berarti kalian gagal kok. Telat kuliah bukan lagi terlambat sukses. Enggak. Telat kuliah bukan terlambat sukses. Jadi orang sukses itu bukan langsung selesai kuliah, itu langsung sukses, enggak ada. Setelah selesai kuliah, dia seorang teknik sipil. Selesai kuliah, dia merintis. Sehingga nanti jadi pengembang di sana. Oh ini, merintis. Enggak langsung, selesai kuliah langsung, wah hebat. Enggak. Jadi bisa jadi temanmu kuliah selesai duluan, kamu tertunda 2 tahun gara-gara kemarin musyawarah dengan abah ibunya, dengan gurunya, dengan kiainya, ustadznya, tahu-tahu saya harus meninggalkan kuliah, ngambil yang baru lagi. Kamu tertinggal 2 tahun. Tapi kesuksesan bisa saja kamu melampaui. Temanmu setelah selesai kuliah, merintis belum sukses. Kamu merintis langsung sukses, bisa jadi. Itu saja insya Allah ya. Biar semuanya senang. Jalani hidup dengan enak. Jangan gampang terpuruk, susah, gelisah. Ini menjadikan hidup itu tidak enak. Di dunia ini godaannya sudah besar. Tinggal kita bagaimana menjalani dengan ketenangan, lapang hati, ya, nyaman. Jangan gampang terpuruk. Insya Allah seperti itu ya. Yang pertama, tekuni profesimu dan sambungkan dengan Allah. Yang kedua tadi, jalani kuliahmu karena Allah, nanti akan menjadi enak. Kalau ternyata berat, sangat berat, boleh pindah. Tapi juga karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Insya Allah setelah itu akan memunculkan kenyamanan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.